Oke. Ada yang ingin memberi pandangan apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika mendengar kata hakikat? Ya? Apa? Ada yang gimana? Apa yang dipikirkan tentang hakikat gitu? Ada yang ingin beri komentar? Bukan nama dan nimnya ya. Gimana? Ada yang ingin beri pandangan? Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar kata hakikat? Oke, ada? Gimana? Bisa? Iya. Ya, bagus ya. Bagus pandangan temannya. Ada lagi yang lain? Oke, nama? Mahsun. NIM-nya berapa? Ya, gimana Mahsun? Sebuah inti pembahasan atau apa saja yang ada dalam yang benar-benar ada dalam ilmu akhlak dan tasawuf. Ya, yang benar-benar ada. Yang tadi pertama siapa namanya? Intan 045. Masih ada yang lain? Yang ingin beri pandangan apa yang Anda pahami tentang hakikat gitu. Biasa kan mendengar pada hakikatnya gitu atau apa ya. Inilah hakikatnya. Atau ilmu hakikat. Jadi enggak usah apa namanya? Enggak usah takut-takut membahas hakikat gitu. Masih ada yang ingin berkomentar apa yang Anda pahami tentang hakikat? Ada yang ingin memberikan pandangan apa definisi dari spidol? Nih, spidol yang saya pegang. Apa definisi dari spidol? Ya? Oke. Ada ya? Gimana? Jadi, spidol adalah alat tulis. Jadi saya dari alat tulis itu bukan spidol. Ya? Jadi spidol adalah ya benda yang tergantung yang menggunakan. Siapa namanya? Ya? Namanya siapa? Ardiansa. Ivan. Oke. Kalau Ivan sedang gatal kepalanya terus dipakai menggarut, maka ini namanya penggarut. Itu maksudnya. Jadi tergantung yang menggunakan. Dia persoalan definisi. Ya, definisi dan fungsinya. Nah, ini spidol adalah apa artinya? Salah satu alat. Nah, ini ada spidol yang sebawah itu tidak berfungsi lagi, tidak seperti biasanya. Apakah masih disebut spidol? Masih.
spidol itu alat tulis sekaligus bukan alat tulis. Kalau begitu, apakah spidol itu dilihat dari bentuknya atau fungsinya? Ya? Pernah melihat spidol yang bentuknya berbeda dengan ini? Ya? Banyak. Apakah itu spidol atau bukan? Mengapa Anda mengatakan spidol? Karena fungsinya seperti ini. Nah, gitu. Ketika dia tidak bisa berfungsi lagi, maka tidak lagi disebut sebagai spidol. Itu bicara hakikat. Fungsinya. Manusia disebut sebagai manusia karena ada fungsinya. Ketika manusia hidup tapi fungsinya tidak dijalankan, maka sesungguhnya bukanlah manusia itu, tapi makhluk yang bergerak atau berjalan. Kehilangan. Etikanya nggak ada, tidak menjalankan kekhalifahan di muka bumi, semuanya kerusakan setiap hari dilakukan. Maka itu bukanlah manusia yang sesungguhnya kalau bicara hakikat, tapi dia hanyalah sosok yang berbentuk manusia. Itu mengantar daripada daya hakikat. Bicara hakikat itu sangat menarik ya, karena kita akan masuk pada wilayah paling intinya. Kalau dalam filsafat ada epistemologinya, ada aksiologinya, ada ontologi. Itu pada wilayah aksiologi, hakikat. Ya, hakikatnya aksiologinya nilainya ya, pada wilayah epistemologinya ada hakikatnya di sana. Fungsi. Nah, manusia itu berguna di muka bumi ini ketika berfungsi atau jalan itu tujuan kemanusiaannya. Minimal dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 30, manusia sebagai khalifah. Ya, bukan hanya pemimpin saja khalifah itu, tapi dia menjadi inovator, pembaharu, dia yang memegang kehidupan, dia memegang peran di muka bumi ini. Nah, ancaman surat kedua ayat 30 ini sebagai manusia sebagai khalifah yang mengontrol kehidupan dunia, ancamannya adalah bersaing dengan teknologi hari ini. Fungsi-fungsi kemanusiaan mencoba direbut oleh mesin. Ini yang pernah dikhawatirkan oleh Ali Shariati, salah satu filsuf besar dari Iran. Dia mengatakan bahwa suatu waktu manusia akan digantikan perannya oleh mesin. Itu dikatakan pada abad 19. Dan apa yang diramalkan sebagai ahli sosiologi dari Perancis, yaitu Iran, dan Iran, dia orang Iran, tapi dia alumni sosiologi dari Perancis, namanya Ali Shariati. Dia selesai doktornya di sana di Perancis, kemudian dia meramalkan kehidupan manusia masa depan. Dia mengatakan suatu waktu manusia itu kehilangan fungsi kekhalifahannya sebab direbut tugas-tugasnya oleh mesin. Dan apa yang diramalkan sekitar hampir 200 tahun yang lalu pada hari ini terjadi. Maka etika, akhlak itu bergeser nantinya, akan bergeser. Kepercayaan kepada Allah itu disebut sebagai iman. Dengan pendekatan modern atau pendekatan kekinian, ini bersaing dengan namanya CCTV yang maha melihat. Ya, yang maha melihat itu kalau misalnya membaca bukunya Yasser Amir Pilihan itu yang warna coklat, judulnya Dunia yang Dilipat, maka yang disebut sebagai Allah Maha Melihat yang dulu kita gambarkan itu, apa fungsinya ajaran itu dalam Islam? Allah Maha Melihat supaya manusia itu terkontrol perilakunya karena merasa ada yang menyaksikan. Nah,
dasarnya dengan pendekatan tasawuf di era modern. Kita berutang budi adanya orang Barat yang menciptakan CCTV yang membantu menjelaskan bagaimana Allah itu disebut sebagai Maha Melihat. Beberapa bulan lalu kita digemparkan di Indonesia kasus Verdi Sambo. Bayangkan kalau tidak ada CCTV, maka Verdi Sambo dan istrinya adalah pada posisi yang benar. Kita kesulitan dan mungkin saja kita percaya saja, oh betul ada pelecehan seksual. Tetapi karena ada CCTV yang merekam perjalanan-perjalanan, akhirnya hanya beberapa hari saja sudah ketahuan itu ternyata semua rekayasa dan kebohongan. Bayangkan pentingnya CCTV dalam kehidupan manusia, mengontrol. Nah, kalau di kantor misalnya orang beraktivitas atau ke orang yang pegang uang di perkantoran, antara dia tidak mengkorupsi atau tidak mengambil hak orang lain, entah itu memang karena takut betul-betul pada Allah atau nggak ada CCTV yang bagus, itu jadi pertanyaan besar. Jadi akhlak pun hari ini itu sudah mulai digeser oleh banyak hal. Yang dulunya dikembalikan semua ketakutan itu hanya pada Allah, sekarang ketakutan itu digeser oleh teknologi. Di lampu merah sekarang banyak yang tidak berani menerobos lampu merah, karena di setiap lampu-lampu merah itu ada CCTV yang mengawasi. Nanti katanya kita lihat di situ saja, kurang sekarang tidak seperti dulu banyak yang polisi rahasia di pinggir jalan. Sekarang cukup dilihat nanti itu siapa yang mengendarai, plat motornya dan sebagainya. Itu nanti di akhir akan dikalkulasi berapa pelanggarannya. Jadi membahas akhlak maupun tasawuf itu sangat menarik dan sangat luas jangkauannya, apalagi ketika diperhadapkan pada kondisi kekinian. Dan tantangannya sangat besar. Yang pertama, tantangan manusia hari ini adalah tugas-tugas khalifahnya di bumi. Bagaimana dia mengatur alam, sekarang dia yang diatur. Coba beberapa mahasiswa yang mengeluh itu tidak datang ke kampus karena tidak punya kendaraan. Akhirnya menyiksa orang tuanya, Pak, Bu, kalau saya tidak dibelikan motor, saya tidak mau kuliah. Orang tuanya dalam keadaan masih kesusahan karena baru selesai dibayar SPP-nya atau UKT-nya, paksa lagi beli motor. Memaksa seperti ini disebut sebagai orang yang menggantungkan dirinya pada mesin. Karena kenapa? Dia tidak mau beraktivitas atau aktivitas hari ini tidak berjalan secara baik tanpa menggunakan mesin. Inilah yang disebut sebagai manusia yang akan digantikan perannya oleh mesin. Akhirnya apa? Membuat diri malas untuk bergerak. Indonesia itu salah satu negara terbesar yang paling malas bergerak di manapun itu. Orang Jepang yang menciptakan motor mobil sedikit sekali yang memiliki motor dan mobil. Sedikit itu, banyak ya kebanyakan mereka jalan kaki dan lain begitu. Itu saja dibayangkan itu kenapa negara maju yang memproduksi banyak seluruh dunia itu dikirim semua motornya, mengapa mereka masih mempertahankan sepeda dengan jalan kaki? Karena dia memahami betul bahwa kunci kesehatan itu ketika banyaknya pergerakan tubuh dalam keseharian. Di Indonesia tidak. Kalau bisa itu motor itu bisa masuk di dalam ruangan itu mungkin bisa dimasukkan, seandainya ada jalannya masuk ke sini. Begitu malasnya kita bergerak. Nah, di negara maju itu sekitar 1 kilometer wajib hukumnya parkiran di sini sebelum masuk ke area pekerjaan, kantor, kampus, supaya ada aktivitas bergerak. Orang Indonesia, mayoritas orang Muslim memahami tentang kesehatan, ya dia sangat memahami itu, memahami pentingnya olahraga, tapi tidak melaksanakan. Semuanya mesti parkirnya pas depan fakultas dan di belakang fakultas. Cuma berapa kali langkah masuklah fakultas. Ya. Untung di setting ada lantai 3, masih lumayan.
Tapi kan paling ada yang lagi, bagusnya kalau ada liftnya gitu kan. Tapi malas saja kita. Malas sekali, tapi tidak membaca. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Obesitas. Obesitas adalah penyakit yang paling mematikan dan paling banyak di Indonesia. Banyak sekali penyakit lain. Intinya cuma di sini jadi masalah ya. Ketika kesadaran tentang mesin itu kita jadikan sebagai alat yang membuat kita beraktivitas, dialah yang menggerakkan kita, maka seolah-olah tidak ada lagi peran manusia yang bisa berjalan tanpa adanya bantuan dari mesin. Itu juga salah satu dimensi yang berbahaya ya ketika tidak dipahami secara mendalam itu hakikat dari kemanusiaan itu sebagai khalifah fil ardh. Oke, itu yang pernah diramalkan oleh filsuf pada abad 19 atau abad 20 awal. Nah, itu baru pengantar dari judul ya, yang saya tulis. Oke, masuk ke slide kedua itu. Nah, ada misi utama Rasulullah adalah menyempurnakan akhlak. Itu adalah misi yang sangat utama. Akhlaknya Nabi yang diajarkan kepada umatnya itu dalam keadaan posisi berperang pun itu masih harus berakhlak itu. Ya, kalau sebenarnya itu dalam peperangan Islam itu tidak mengenal terorisme ya, Islam tidak mengenal kekerasan. Karena kalau dilihat dari analisa bagaimana aturan Nabi dalam berperang, susah untuk membenarkan bahwa ajaran Islam itu mengajarkan kekerasan. Terus mengapa Nabi berperang? Karena dia mempertahankan hak-haknya sebagai manusia yang memiliki hak asasi manusia. Jadi ketika diserang satu wilayah, maka kemampuan kita untuk bertahan dan juga diperintahkan supaya menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Etika Nabi dalam keadaan berperang pun dia mengatakan kalian jangan membunuh anak-anak. Jadi ada aturannya dalam berperang. Perempuan-perempuan yang kurang berdaya itu tidak boleh keluar berperang. Itu dilindungi malah. Fasilitas negara itu tidak boleh dihancurkan. Fasilitas termasuk sumber-sumber air kehidupan itu tidak boleh dihancurkan. Jadi itu sangat dijaga, ya betul. Apalagi dalam kondisi yang normal. Kalau dalam pancaran Ibnu Arabi misalnya, manusia kita mengadakan konsep inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disinilah manusia alam, jadi Tuhan manusia alam kalau di secara konsep teorinya. Oke. Manusia itu pancaran dari Allah kalau dalam perkataan Ibnu Arabi dalam tasawufnya ya, disebut sebagai teori emanasi, pancaran. Ya, emanasi. Oke. Mungkin inilah penjabaran Ibnu Arabi dalam konsep Quran tadi. Sesungguhnya ini Ibnu Arabi mengatakan itu. Sesungguhnya dari Allah akan kembali kepada Allah. Itu tadi konsepnya. Berarti manusia itu bagian daripada Allah atau bagian daripada Tuhan, dipancarkan sama seperti matahari. Jadi ada matahari setiap hari itu menyinari, maka ada terang. Ada yang ingin mendefinisikan apa itu terang? Ya, itu definisi anak-anak ya.
Misalnya dulu waktu saya SD, anak-anak apa itu spidol? Bukan penghapus bu guru. Nah, itu kan itu tapi bisa. Tapi bukan definisi. Karena ada namanya definisi. Minimal definisi itu menjelaskan sesuatu mendekati benda itu. Ya, minimal menjelaskan sudah dekat itu. Jadi mendekati itu namanya definisi. Kalau misalnya apa itu papan tulis? Bukan kursi pak. Itu kan jauh sekali itu. Jauh sekali antara papan tulis dan apa itu bukan definisi. Karena dalam ilmu logika itu jatuh pada apa dia tidak masuk dalam kategori definisikan. Jadi dalam logika kita diajarkan berpikir yang runut dan benar, sistematis, logis dan sistematis. Itu pentingnya belajar filsafat, logika, kemudian masuk tasawuf. Jadi tidak melompat-lompat cara berpikir, jadi sistematis, runut, mudah diterima nantinya, kan? Berdebat kepada orang mudah diterima, mudah menjatuhkan lawan itu bisa. Ada namanya juga syarat definisi, itu bisa dibaca dalam buku Abu Ammar, judulnya Ringkasan Logika Muslim. Kalau tidak malas baca buku, ada buku sangat tipis sekali tentang logika itu. Sampulnya warna hitam, namanya judulnya Ringkasan Logika Muslim. Ditulis oleh Hasan Abu Ammar, tokoh Islam. Di tokoh Islam itu banyak itu. Nah, pentingnya logika itu supaya mata kuliah apapun yang Anda terima itu akan memudahkan Anda mencernanya dan menerimanya. Ketika menguasai logika itu, karena Anda akan mengetahui alurnya, pintunya masuknya mana kan. Dosennya menjelaskan melalui pintu mana gitu. Dia menampak ke level mana. Itu bisa Anda terawang itu ya. Jika Anda memahami tentang logika. Atau dosennya menjelaskan tidak sesuai dan temanya, itu bisa Anda pahami juga. Oh, ini berarti nanti kekurangannya di sini. Anda mudah membenahi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Oke, saat ini mencoba kita masuk pada inti ya, atau ada temannya tadi mengatakan inti ataukah kira-kira inti dari pembahasan akhlak. Jadi inti itu salah satunya misalnya asalnya dari mana itu, kata akar dari mana itu akhlak itu kemudian muncul. Kalau dalam perspektif Islam ya itu kan memang bahasa Arab itu nantinya akhlak itu dari kata luk ya. Itu Arab itu namanya akhlak gitu. Jadi akhlak kalau dalam segi bahasa disebut sebagai perangai, atau dalam bahasa Indonesia gitu. Dalam kamus bahasa Indonesia itu minimal ada 3, ada perangai, tabiat dan agama. Itu kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Tuhan itu disebut sebagai pencipta, apa istilahnya? Ya. Kalau alam ini tidak ada dan Anda tidak ada, apakah Tuhan Anda? Ya? Seandainya Anda tidak ada, alam ini tidak ada, apakah Tuhan Anda? Ada. Mengapa ada? Ya?
Ya, definisinya ada. Ya? Apakah Tuhan berwujud? Hah? Wujudnya gimana? Ada yang ingin berkomentar? Apa definisi ada? Jadi memasuki filsafat maupun tasawuf, sesuatu yang biasanya kata-kata biasa saja itu menjadi rumit. Anda kan sering mendengar atau mengucapkan ada, gitu kan? Ya. Sekarang pertanyaan, kalau karena tasawuf, pertanyaannya ada itu apa? Tadi kan Bapak sudah memberikan penjelasan. Ada namanya definisi. Definisi itu minimal menjelaskan sesuatu itu mendekati. Sekarang pertanyaan saya, apa itu definisinya ada? Ya? Sesuatu yang apa? Sesuatu yang hadir. Berarti ada sesuatu yang tidak hadir? Tidak ada gitu. Sesuatu yang terlihat, itu yang namanya ada. Ya? Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Karena manusia itu memiliki panca indera. Minimal ada 5. Ketika teman Anda kentut, Anda kan nggak lihat kentutnya, kan? Tapi Anda yakin ada, karena ada baunya kayak gitu. Itu namanya ada, tapi tidak dilihat. Jadi 5 panca indera ada penglihatan, pendengaran, ada rasa, ada peraga. Jadi dia ada 5. Jadi akhlak juga nantinya tidak semata-mata nanti apa yang dilihat. Melihat temannya pakaiannya misalnya seperti preman, jangan langsung diponis dia preman kayak gitu. Itu berarti kalau memponis dia preman atau orang jahat, berarti Anda keliru dalam melihat seseorang karena melihat dari penglihatan saja. Tapi tidak melihat dari hatinya gitu. Bisa saja tampilannya sosok setan 99, tapi hatinya itu sosok malaikat yang terbuat gitu ya. Itu bisa. Terus saya punya teman dulu, teman mahasiswa masuk kelas itu, robek-robek celananya. Terus apa namanya, nggak sempat disisir, mandi pun juga jarang. Terus ditanya, oh ada dosen yang agak sinis ya. Anda yang memang preman udah nggak mandi, kemudian berpacami pakaiannya, masuk kelas lagi, pakai celana levis lagi, macam-macam. Terus dia jawab, Pak, bukan saya seperti dia persepsikan, tapi begitu saya sibuk sekali mengurusi banyak mahasiswa, membantu mahasiswa yang lain itu yang tidak bisa, kemudian saya bantu, mandi pun saya nggak sempat. Mengurus diri saya itu sudah tidak bisa, Pak. Betul dalam kenyataannya itu. Ada orang yang mahasiswa baru yang tidak mengerti itu dia jelaskan. Kemudian ada orang yang sedang kebutuhan ya, itu teman-temannya yang butuh yang sebenarnya waktu itu sudah bisa bayar, itu dia bantu. Dia carikan cara-cara yang lain. Isi kajian-kajiannya sampai lupa mengurus dirinya. Dan kalau melihat secara kasat mata, ini orangnya jelek, tapi belum tentu. Nah itu mencoba mengantar kita bahwa
persoalan akhlak kita bahas, tidak semuanya dilihat ya bisa dengan hal-hal yang lain. Nah, tetapi kan itu sudah agak mendalam. Nah, dasarnya adalah ini tadi ada gitu. Apa itu ada? Nah, kalau misalnya ini juga masih belum bisa dijelaskan secara maksimal, pertanyaannya adakah yang tidak ada? Adakah yang tidak ada? Ya? Apa itu yang tidak ada? Ya? Ini kan tidak ada itu kata-kata biasa ya dalam keseharian Anda. Nah, sekarang sesuatu yang biasa itu saya tanyakan, adakah yang tidak ada? Bisa disebutkan yang tidak ada itu? Ya? Apa? Berarti itu ada di kuburnya, nah gitu ya? Ya? Silakan. Apa? Yang tidak ada? Tidak ada apa? Oh, yang tidak ada pacar gitu. Oke. Itu bukan namanya tidak ada, tapi belum ada. Itu beda lagi ya. Diusahakan. Oke, nanti itu dikembangkan saja tentang masih semester awal ya, masih waktunya fokus belajar gitu. Nanti semester akhir baru mikir-mikir yang lain-lain gitu ya. Ada juga bilang itu motivasi Pak. Ya. Buktikan kalau itu motivasi. Motivasi itu kuncinya saling bertumbuh ya, dan saling mengembangkan diri. Berlomba IPK-nya bagus, itu kan berlomba bacanya banyak, menarik. Itu namanya kajian-kajiannya mantap. Kegiatan mahasiswa banyak diikuti, itu namanya berkembang. Gitu, ya. Tapi kalau menghabiskan waktu kemana-mana itu berarti tidak berkembang. Iya Pak. Oh. Kalau dalam Islam atau dalam bahasa Arab, kalau diciptakan itu apa bahasa Arabnya? Ya? Atau menciptakan? Disebut sebagai pencipta ya? Atau khalik. Bisa kita mendengar sang khalik gitu kan? Sang pencipta. Jadi Allah itu sebagai pencipta ya. Menggunakan kata menciptakan manusia gitu ya. Jadi ayat yang bicara tentang Nabi Adam sebagai khalifah itu bukan menggunakan kata khalaqa, tapi ja'ala, menjadikan. Karena kenapa menjadikan? Nabi Adam sudah ada, diangkat pangkatnya menjadi khalifah. Maka wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun, gitu kan? Itu menggunakan kata ja'ala.
Tapi ketika Allah menceritakan manusia diciptakan, itu menggunakan kata khalaqa, ya, menciptakan. Ada yang bisa sebutkan ayatnya tentang manusia yang menggunakan kata khalaqa? Ya? Biasanya kata menciptakan itu disebut karena ada yang diciptakan belum ada sebelumnya. Seperti manusia diciptakan, manusia sebelum manusia diciptakan belum ada manusia sebelumnya. Jadi Allah itu sebagai Sang Khalik pencipta. Jadi pencipta, kemudian ada yang diciptakan namanya, apa disebut istilahnya? Jadi dari kata khalaqa ini ada yang diciptakan disebut sebagai makhluk. Gitu. Jadi sangat erat itu. Jadi ketika manusia dan alam tidak diciptakan oleh Allah, maka Allah tetap ada, tetapi Allah tidak Maha Pencipta. Tetapi Allah dilekatkan sebagai sekaligus Tuhan juga sekaligus Pencipta, itu karena Dia menciptakan sesuatu. Nah, ciptaannya itu dekat dengan namanya tadi, namanya makhluk. Perangai dari makhluk yang diciptakannya, apalagi manusia sebagai khalifahnya di muka bumi, maka disebut sebagai akhlak. Jadi akhlak itu rentetan dari makhluk, rentetan menuju kepada yang sumbernya yaitu Khalik, pencipta. Maka akhlak itu kata kuncinya adalah sejalan dengan keinginan pencipta. Itu sejalan. Maka apapun yang diperintahkan dalam Quran maupun kitab sebelumnya itu sejalan dengan kebenaran, sejalan dengan keinginan manusia, apalagi sejalan dengan Tuhan. Tapi yang disebut sebagai orang yang tidak berakhlak atau kurang berakhlak atau nilai moralnya kurang bagus, maka dia bertentangan dengan keinginan Tuhan atau petunjuk Tuhan. Itu kan, jadi misalnya manusia disuruh berbuat adil, maka berbuat adil itu adalah jalan Tuhan. Tetapi ketika prakteknya dia tidak adil, menzalimi orang, mengambil hak orang lain, maka itu disebut orang yang buruk, jauh dari. Nah, disinilah ada namanya dosa dan pahala. Dosa itu sebenarnya istilah untuk menggambarkan bahwa dosa itu sebenarnya tirai penghalang. Jadi dosa itu dinding penghalang untuk seseorang mendapatkan kebenaran dan hidayah. Ibaratnya Allah ini adalah memberi sinar seperti matahari. Kemudian Anda tanpa menggunakan lampu, misalnya dari pagi sampai sore tanpa menggunakan lampu, itu Anda melihat karena ada apa? Anda melihat karena ada apa? Ada cahaya. Maka ada namanya terang dan gelap. Apa definisinya gelap? Ya? Gimana? Apakah benar gelap itu kita tidak melihat? Tetap melihat, minimal melihat warna hitam. Nah,
Berarti kan salah itu definisinya. Ya? Apa? Apa? Petang. Petang itu Anda melihat. Ya, melihat. Sesuatu yang gelap. Ya, Anda melihat. Nah, dalam teori fisika, seseorang melihat itu karena ada cahaya. Gimana? Berusaha menjelaskan ini, tapi juga mengkombinasikan dengan ilmu, ya, ilmu yang lain. Karena kan dalam ilmu akhlak tasawuf ini ada juga dimensi fenomena yang lain. Masa bertentangan dengan ajaran Islam dengan fisika? Mungkin saat kita yang keliru. Jadi ilmu fisika mengatakan sesuatu yang bisa melihat itu pasti ada cahaya, tapi cahayanya berkurang. Begitu orang yang berdosa itu dari sumber cahaya yang paling terang, kemudian banyak maksiatnya, banyak dosanya, maka dia tertutup dari cahaya itu. Yang muncul adalah tinggal bayang-bayang, karena dia dihalangi. Dan Anda biasa berdiri, kemudian ada bayang-bayang Anda. Bayang Anda itu sebenarnya adalah penghalang dari sinar yang sesungguhnya. Nah, gelap itu bukan berarti tidak ada cahaya, ada tapi sedikit cahaya. Nah, orang yang dalam kemaksiatan dosa, lumpur kainaan misalnya, lumpur dosa, maka dia sangat jauh dari sumber cahaya itu karena banyak masalahnya, banyak maksiatnya, maka disebut sebagai orang yang tidak berakhlak, kurang beretika. Maka caranya adalah ketika kesalahan itu ditobati semua, ya, bertobat, dia mendekatkan diri kepada Allah, maka jalan terang itu akan terbuka. Itu pintu hidayah di sana nantinya. Ketika semua ini tidak pahala ini sudah dihapus. Nah, caranya gimana ketika membuat kesalahan? Langsung perbanyak membuat kebaikan dan selalu mendekatkan diri pada Allah, maka kita makin mendekati cahaya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, Allah itu maha suci dan ilmunya hanya hingga pada orang-orang yang suci. Maka sebelum menimba ilmu, maka berusaha mensucikan diri lahir dan batin. Itu pesan Ali bin Abi Thalib sangat mendalam. Kalau di dalam dunia sufi itu sangat menarik bahwa manusia ini penuh dengan dosa, kesalahan. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Dan manusia disebut sempurna bukan karena tidak pernah bersalah. Pernah bersalah. Kalau ada manusia tidak pernah bersalah, itu bukan manusia. Tapi manusia pernah bersalah, dia belajar pada kesalahannya, kemudian mendekatkan diri pada Sang Pencipta itu, disebutlah akhlaknya itu sejalan dengan Sang Khalik. Ya. Jadi itu rentetannya ya. Jadi orang mau berakhlak perbanyak menghapus penghalang-penghalang itu supaya Anda tidak berada dalam kegelapan. Kalau ilmu fisika cahayanya banyak. Jadi itu loh. Jadi belajar tentang Islam pun kita harus kombinasikan dengan ilmu-ilmu sains itu, modern. Nah, kalau malam itu Anda mengatakan gelap, bukan berarti tidak ada cahaya, ada. Tetapi matahari itu tertutupi, gitu kan? Jadi cahaya matahari itu ada yang menutupi sehingga tidak sampai secara maksimal. Oke. Ada pertanyaan? Apa di sini? Ada yang bingung? Ya. Alhamdulillah kalau bingung berarti berpikir ya, masih aktif, masih hidup gitu ya. Ya selama Anda masih hidup ya, Anda harus bingung. Nah, ada ungkapan menarik dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu saya sekitar 597 Hijriah, dia mengatakan begini. Al-khuluq itu disebut sebagai etika atau akhlak yang dipilih seseorang dan diusahakan. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan agak berbeda dengan pandangan Ibnu Maskawai dengan Al-Ghazali. Ini memang tokoh yang agak berseberangan. Bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, akhlak itu tidak bisa datang sendirinya kecuali manusia berusaha. Begitu. Misalnya memang sudah terlanjur dalam dosa, sudah terlanjur dalam masalah, dalam kesalahan. Bagi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu
jangan menunggu Allah akan merubah semua itu, tapi manusia harus berusaha. Gitu. Anda yang merubah itu. Oke. Nanti ketika manusia sudah berusaha, mungkin itulah yang dikatakan Al-Ghazali bahwa akhlak yaitu daya kekuatan atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan secara spontan untuk tergerak gitu ya, tanpa memerlukan pertimbangan gitu. Jadi itu kalau Al-Ghazali memahami bahwa, tapi kalau Al-Ghazali itu sudah bicara akhlak pada dunia sudah matang itu, di mana orang sudah matang sekali, sudah tertanam perangainya, sudah tertanam atau akhlaknya itu sudah tertanam betul, sehingga setiap hari dia mengerjakan kebaikan itu bukan lagi pertimbangan pahala dan dosa atau apa, itu memang itu sudah kebiasaan ya. Ada tiba-tiba Anda lewat, ada pengemis di pinggir jalan, Anda tidak butuh banyak pertimbangan, langsung berikan apapun itu atau berapapun Anda berikan, itu namanya akhlak gitu ya. Oke. Tapi karena Anda membonceng cewek, biasanya pelit sekali itu kalau ada orang minta-minta tiba-tiba keluar uang 10.000. Nah, itu kan bukan akhlak namanya, tapi dibuat-buat. Tapi masih lumayan kasih memberi seseorang gitu kan. Tapi mulai dari situ Ibnu Qayyim mengatakan itu usaha untuk sampai menjadi orang dermawan. Itu namanya usaha. Tetapi bagi Al-Ghazali itu bukanlah akhlak itu memang kebaikan, tapi belum dikatakan orang berakhlak. Karena ada sesuatu misalnya mengerjakan dengan semaksimalnya karena ada yang melihat gitu. Itu bukanlah akhlak. Tapi akhlak itu memang kalau pandangan Al-Ghazali dengan Ibnu Maskawai spontan dalam diri tanpa ada pertimbangan gitu. Baik itu hati maupun pikiran. Langsung saja. Kan banyak kita saksikan orang yang memang betul-betul tulus itu membantu seseorang, kebaikannya bagus, memang betul-betul enggak dibuat-buat gitu ya. Kalau istilah sekarang bukan pencitraan gitu. Apa seadanya itu, apa adanya. Itu namanya akhlak yang sesungguhnya. Tetapi untuk membentuk itu bagi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu harus dilatih ya. Kita harus melatihnya itu. Oke, Al-Ghazali ini sejalan dengan Ibnu Maskawai, ya, pakar akhlak. Kemudian yang ini ya Ibnu Maskawai itu pakar akhlak, itu sejalan dengan Al-Ghazali. Dia mengatakan akhlak itu sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa melakukan pertimbangan. Ini hampir sama dengan Al-Ghazali itu. Tapi Ibnu Qayyim itu berbeda memang, berbeda cara pandangnya. Dia mengatakan harus ada usaha manusia. Oke, itu yang menjadi pengantar ya dalam mata kuliah akhlak tasawuf ini. Itu yang mengantar pada hakikat akhlak dan tasawuf. Kita mencoba masuk ke wilayah dimensi yang agak mendalam gitu. Karena kalau tidak mendalam itu bukan pembahasan hakikat namanya ya. Itu mata kuliah biasa-biasa aja ya. Ini karena emang judulnya tadi ya hakikat, berarti harus muter-muter ya, mumet istilahnya orang di sini ya, atau pusing ya. Itu berarti Anda masih berpikir. Oke, tapi di balik kepusingan itu ada hikmah yang sangat besar. Tinggal Anda penting mau belajar itu akan lebih mudah.